Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Rudinata Miharja yang ingin memberikan update terkait penyebaran coronavirus dan apa yang informasi yang beredar dan pendapat pribadi saya kali ini tentang apa yang harus dilakukan. Seperti biasa saya mencoba memberikan fakta, data-data yang telah terjadi di dunia. Kita lihat di sini Amerika menyusul Cina dalam hal total kasus penyebaran virus saat ini. Hari ini tadi jam 12 siang saya melihat sudah mencapai 104.256 kasus. Penambahan hari ini 130 kasus. Kemarin penambahan 17.000 dan kemarinnya lagi yaitu tanggal 26 17.000 sehingga saat ini mencapai 104.000 sekian. Yang kedua Italia yang sudah menyusul juga Cina dengan 84.498 kasus. Hari ini tidak ada yang meninggal, tidak ada kasus baru, tidak ada juga yang meninggal. Kemudian Cina, ikuti Spanyol, Jerman, Prancis, Iran, UK. Dan bagaimana dengan Indonesia? Indonesia saat ini berada pada angka 1.155, di mana hari ini peningkatan 109 kasus, 15 orang yang meninggal. Kalau kita lihat yang meninggal 102, kemudian yang bisa disembuhkan 59. Jadi sama saja dengan 50%, hampir 50% korban di Indonesia. Kalau Anda masih meragukan data ini, kita lihat cek berita yang ada di Kompas. Di sini disebutkan update 28 Maret, yaitu pada hari ini pasien positif 109, jadi 1.155 kasus. Angka ini sama dengan angka yang ada di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan Republika Online? Republika Online pada hari ini saya tadi tidak langsung melihat beritanya, harus dicari dulu bagaimana keadaannya. Kalau Kompas ini kan Anda bisa melihat di sini nih, konfirmasi, langsung lihat perkembangannya. Di DKI Jakarta yang paling banyak 627, Jawa Barat 119, Banten 103, Jawa Timur. Dan selanjutnya perkembangan COVID Anda lihat di sini sangat meningkat. Ya, bagaimana sesuai dengan world meter yang ada di sini, peningkatannya yang ada di sini. Kita lihat di Republika Pandanik, coba kita lihat di sini. Update-nya tidak lihat secara jelas, seharusnya memang diperlihatkan. Kita lihat apakah ada. Tidak ada berita di sini, tidak menjadi headline ya perkembangan. Saya tidak tahu kenapa kebijakannya seperti itu. Nah, kemudian kawan-kawan semuanya, kita ketahui bahwasanya coronavirus ini menyerang bukan masalah satu sosial miskin atau kaya. Ini contohnya nih, Perdana Menteri Inggris kena virus, kemudian setelah itu Raja Inggris pun kena virus. Jadi memang tidak melihat satu sosial kaya atau miskin, bukan berarti yang kaya bersih dan terhindar dari virus tersebut ya. Jadi siapapun bisa dilihat mendapatkan serangan kapan saja begitu. Nah, memang di daerah-daerah
mereka-mereka yang terkena dampak, Amerika, Italia, Cina, Spanyol, sampai ke Switzerland, Korea Selatan ini daerah yang dingin ya, Netherlands, Belgia, Kanada. Mungkin virus tersebut lebih cepat berkembang di daerah dingin ketimbang di daerah yang panas seperti Malaysia, kemudian Indonesia, Thailand, Anda lihat Arab Saudi. Kalau mau melihat status yang kemarin, kita lihat di sini yesterday, kemarin Anda lihat tuh 18.000 peningkatan kemarin, 401 orang meninggal. Italia yang lebih parah kemarin itu ada 919 orang meninggal. Jadi ini update yang perlu saya sampaikan terkait perkembangan coronavirus. Hal lain, saya melihat beberapa fakta, yaitu peningkatan penyebaran sampai saat ini tadi sudah saya jelaskan. Italia sudah meminta bantuan negara lain, yaitu Cina dan Rusia, untuk membantunya. Kemudian Amerika dan Prancis, Kanada sudah menggelontorkan bantuan kepada pada bidang kesehatan dan bantuan masyarakat. Kemudian gerakan lockdown ini harus serentak. Kalau Indonesia mau menerapkan lockdown, mengunci semua rakyatnya di rumah, ya harus serentak, tidak bisa Jakarta saja atau tidak bisa Jawa saja, tapi semua wilayah harus serentak ya. Kita ketahui bersama bahwasanya serangan-serangan yang yang serangan virus kepada negara maju tersebut, negara-negara yang memiliki fasilitas kesehatan lebih baik dari Indonesia. Bayangkan jika Indonesia ini sedang terus meningkat, dan dengan fasilitas yang seadanya, dengan keadaan penduduk yang tidak memperhatikan lingkungannya, dengan kebiasaan sosial yang selalu ingin berkumpul. Bagaimana yang terjadi jika pemerintah tidak segera melaksanakan lockdown atau mengunci semua masyarakat di rumah selama 14 hari, tidak boleh keluar? Saya hitung-hitung aja seperti ini deh, misalnya ya, di bawah sini, jika satu orang 50.000 rupiah ya per hari dikali 14 hari, ini kan sama dengan berapa? Sekitar kita hitung di sini 50.000 rupiah dikali 14 hari, 700.000 per orang untuk 2 minggu ya. Penduduk Indonesia ada, hitunglah 270 juta. Artinya dikali 700.000. Oke, biar lebih jelas, kalau pemerintah serius ya, dan rakyatnya takut nggak makan, kita sumbangkan saja 700.000 dikali 270. Dan ini sebenarnya tidak semuanya orang Indonesia. 270 ini contohnya ya pegawai negeri sipil yang berpenghasilan cukup tidak perlu bantuan ini. Coba seandainya 270.000, bagaimana akan ketemu berapa angkanya? Kita lihat 700.000 dikali 270 juta. Klik 189 triliun. 189 triliun. Kalau Indonesia serius, semua diberhentikan, semua tidak boleh keluar, kasih bantuan 700.000 per orang ya, bahkan itu pun sangat berlebihan, 700.000 per orang untuk 2 minggu. Insya Allah, mudah-mudahan lockdown ini bisa berhasil. Itu hanya ide sesaat saja yang bisa menjadi pertimbangan. Ya, semoga kita semuanya selamat dari bahaya coronavirus ini, dan tetap jaga diri, jaga keluarga,
kemudian jaga kesehatan, dan semoga Allah SWT melindungi kita semua. Sampai jumpa lagi pada update-update berikutnya. Terima kasih.